Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rizkiani dengan NIM 64232349, kelas 64 5C03 Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang, program studi manajemen. Pada video ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis yang terdiri dari yang pertama ada definisi komunikasi bisnis, yang kedua ada prinsip dasar komunikasi bisnis, yang ketiga ada pesan bisnis dan contohnya, yang keempat ada proposal dan laporan bisnis. Yang pertama ada definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan baik secara lisan maupun tertulis yang digunakan dalam kegiatan dunia bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks bisnis, komunikasi ini dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan organisasi maupun antar organisasi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa atau informasi demi memperoleh keuntungan dan menjalin kerjasama yang baik. Pada intinya, komunikasi bisnis bukan hanya soal berbicara atau menulis surat, tetapi juga mencakup bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas, etis, dan efektif agar pihak lain memahami maksud kita, lalu memberikan tanggapan atau tindakan sesuai harapan. Contoh sederhananya adalah seorang manajer mengirim memo kepada bawahannya untuk melaporkan hasil penjualan, bagian pemasaran membuat email promosi kepada pelanggan, dan negosiasi antara dua perusahaan mengenai kerjasama distribusi produk. Yang kedua ada prinsip dasar komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan agar pesan tersampaikan dengan baik dan hubungannya tetap terjaga. Yang pertama adalah praktis, pesan yang disampaikan harus berguna dan relevan bagi penerima. Misalnya informasi yang dapat langsung membantu mereka bertindak. Yang kedua ada faktual, itu isi pesan harus benar, jelas, aktual, akurat, dan tidak menyesatkan. Yang selanjutnya ada padat, tidak bertele-tele, hanya mencantumkan informasi penting. Yang ketiga ada jelas, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar tidak menimbulkan salah paham. Yang keempat ada persuasif, disusun agar penerima mau menerima atau melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan pengirim. Selain itu ada juga prinsip 6C dari karakteristik pesan bisnis efektif, yaitu ada sopan, benar, ringkas, jelas, nyata, dan lengkap. Yang selanjutnya ada definisi pesan bisnis dan contoh-contohnya. Pesan adalah gabungan pikiran dan perasaan seseorang yang disampaikan kepada orang lain menggunakan lambang, bahasa, atau simbol tertentu. Sementara itu, pesan bisnis adalah setiap pesan, surat, atau bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh pengirim untuk menyampaikan informasi dalam kegiatan bisnis, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Pesan bisnis penting karena menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi, membangun kerjasama, dan menjaga citra profesional perusahaan. Contoh-contoh dari pesan bisnis yaitu ada surat resmi perusahaan, seperti surat pesanan, surat penawaran, surat pengaduan, atau surat ucapan terima kasih. Memo internal untuk berkomunikasi antar bagian dalam perusahaan, email bisnis untuk menyampaikan informasi atau instruksi, laporan hasil kerja, atau laporan keuangan. Proposal bisnis itu misalnya untuk kerjasama atau pengajuan proyek. Pesan bisnis harus disusun dengan perencanaan yang baik, mulai dari menentukan tujuan, menganalisis audiens, memilih media komunikasi, menulis, hingga merevisi isi pesan agar hasilnya efektif dan profesional. Yang terakhir ada penjelasan tentang proposal dan laporan bisnis. Proposal bisnis merupakan dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan atau penawar kerjasama yang disusun secara sistematis agar pihak lain tertarik untuk mendukung, membiayai, atau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Isi laporan proposal bisnis umumnya meliputi latar belakang dan tujuan kegiatan, rencana kegiatan secara terinci, anggaran dana yang dibutuhkan, manfaat dan keuntungan bagi pihak yang diajak kerjasama. Terakhir ada penutup atau ajakan untuk bekerja sama. Contohnya yaitu proposal pengajuan kerjasama untuk sponsorship lomba, proposal pendirian usaha minuman baru, atau proposal investasi produk. Yang kedua ada laporan bisnis. Laporan bisnis adalah dokumen tertulis yang berisi hasil kegiatan, pengamatan, atau analisis dalam dunia bisnis yang disusun berdasarkan fakta dan data yang benar. Tujuannya untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, atau bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
Ciri-ciri laporan bisnis yang baik adalah disusun secara sistematis dan objektif, menggunakan bahasa formal dan mudah dipahami, berisi data dan hasil analisis, memberikan kesimpulan dan saran yang logis. Contoh dari laporan bisnis itu sendiri yaitu ada laporan penjualan bulanan, laporan keuangan tahunan, laporan hasil survei kepuasan, laporan kinerja proyek atau program kerja. Kesimpulannya dari penjelasan saya yaitu komunikasi bisnis pada dasarnya adalah pondasi penting dalam setiap organisasi. Pesan yang disusun dengan prinsip efektif, beretika, dan disampaikan secara profesional akan memperlancar kerjasama, membangun kepercayaan, serta memperkuat citra perusahaan. Proposal dan laporan menjadi bagian dari komunikasi tertulis yang menggambarkan rencana dan hasil nyata dari kegiatan bisnis. Demikian penjelasan saya mengenai komunikasi bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.